Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khairunisa dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro Lampung. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan materi software. Mulai dari pengertian software, fungsi, jenis, spesifikasi, dan juga contoh software. Pernahkah kalian mendengar istilah software atau perangkat lunak komputer? Kalian tentu sudah tidak asing lagi mendengar sistem tersebut, terlebih apabila pekerjaan yang kalian lakukan erat hubungannya dengan komputer. Kalian tentu sudah lebih paham mengenai software tersebut. Kalian bisa menggunakan berbagai jenis perangkat untuk berbagai keperluan, baik itu melakukan editing video, membuat desain, bermain game, dan masih banyak lagi yang lainnya. Para developer sendiri juga selalu melakukan pengembangan secara berkala agar semakin banyak fitur yang memudahkan para penggunanya dalam menggunakan software itu sendiri. Oke, bagi kalian yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pengertian software, fungsi, hingga contoh software, oke, yuk kita simak penjelasan selengkapnya. Pengertian software. Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Kalian bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat ini memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang pemrogram atau orang yang ahli akan bidang tersebut. Selanjutnya, perangkat tersebut dikompilasikan memakai aplikasi kompiler agar dapat menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware atau perangkat keras. Yang dimaksud hardware atau perangkat keras di sini adalah personal komputer. Kemudian, perangkat lunak yang ada pada perangkat keras tersebut merupakan nyawa dari komputer itu sendiri. Dengan begitu, tanpa menginstal sistem operasi tersebut, komputer kalian tidak dapat dijalankan. Pasalnya, dengan software itulah yang merupakan suatu perintah program untuk menjalankan kebutuhan pada sebuah komputer. Pengertian software. Software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. Software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan menerimanya dengan baik. Selain itu, perangkat lunak komputer ini juga dapat kalian gunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Pembagian software berdasarkan jenisnya. Yang pertama, sistem operasi, operating system. Perangkat lunak jenis ini digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU komputer. Selain itu, ia juga berfungsi dalam menerjemahkan aktivitas serta mengatur seluruh proses yang terjadi dan diperintahkan oleh user pada CPU sehingga perintah user tersebut dapat dikerjakan komputer dengan baik. Kemudian, bahasa pemrograman. Programming language. Jenis perangkat lunak yang satu ini adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Jika ditelusuri berdasarkan contohnya, terdapat beberapa macam bahasa yang bisa kalian ketahui, seperti Java, PHP, HTML, dan C. Dan masih banyak yang lainnya.
Dalam membuat bahasa pemrograman ini nantinya masih memerlukan perangkat lunak khusus untuk merancang program sesuai metode dan struktur yang ada pada bahasa pemrograman itu sendiri. Kemudian yang terakhir, program aplikasi. Program aplikasi di sini merupakan sebuah perangkat lunak yang umumnya sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Dalam hal ini, software dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pembuatannya. Salah satu contohnya adalah Excel, Microsoft Word, kalkulator, dan yang lainnya. Jenis software dan perangkat lunak berdasarkan distribusinya. Yang pertama, freeware. Freeware merupakan salah satu jenis software yang tidak memiliki batas waktu tertentu. Akan tetapi, kebanyakan software jenis ini memiliki fitur yang tidak begitu lengkap sehingga penggunaannya pun kurang maksimal. Yang kedua, adware. Jenis perangkat lunak ini dapat diperoleh serta digunakan tanpa biaya. Akan tetapi, perangkat lunak ini masih menyediakan kompensasi dengan adanya iklan yang muncul pada perangkat komputer yang digunakan. Yang ketiga, open source, yakni sejenis perangkat lunak yang dapat dibuka kode sumbernya. Kalian juga bisa mengubah, meningkatkan, hingga menyebarluaskannya. Umumnya, software jenis ini diperoleh tanpa biaya dan dikembangkan oleh orang lain menggunakan lisensi yang bernama GPL, General Public License. Kemudian yang keempat, malware. Malware merupakan salah satu jenis dari software yang dianggap berbahaya dan bisa merusak apabila disalahgunakan penggunaannya. Perangkat lunak apapun yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, peladen, klien, atau jaringan komputer berbagai jenis malware yang ada, termasuk virus komputer. Kemudian yang kelima, shareware. Shareware merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Kalian bisa menggunakannya secara gratis. Pada umumnya, jenis perangkat lunak yang satu ini digunakan sebagai demonstrasi dengan fitur dan waktu penggunaan yang terbatas. Kemudian yang keenam, spyware. Spyware adalah software yang khusus digunakan dalam memata-matai setiap aktivitas pengguna komputer. Teknologi informasi yang mengacu kepada salah satu bentuk program berbahaya yang memasang dirinya sendiri ke dalam sebuah sistem untuk mencuri data pengguna, merusak sistem pengguna tersebut. Dari beberapa jenis software yang barusan saya jelaskan, apa saja sih spesifik yang ada pada perangkat tersebut? Oke, di sini akan kita bahas spesifikasi software untuk komputer. Yang pertama, sistem operasi untuk mesin server. Beberapa di antaranya seperti Sun Solaris, Microsoft Windows Server, FreeBSD, varian sistem operasi Linux untuk server, misalnya Caldera, Debian, Mandrake, Direct, dan masih banyak lagi, serta sistem operasi khusus server yang lain. Yang kedua, aplikasi yang menunjang layanan aplikasi jaringan komputer. Hal ini seperti web server, DNS server, database, server, remote desktop, dan aplikasi penunjang jaringan komputer lainnya. Kemudian yang ketiga, aplikasi untuk mengelola lalu lintas jaringan, di antaranya seperti routing, proses pengiriman data atau informasi yang dilakukan dengan meneruskan paket data yang dikirim pada sebuah jaringan satu ke jaringan yang lain. Atau yang lainnya seperti NMS, Network Management System. NMS di sini berarti pemantau jaringan network yang berguna dalam mengawasi jaringan komputer. Beberapa contoh software.
Dari beberapa penjelasan lengkap mengenai software yang barusan saya jelaskan, kurang lengkap rasanya apabila kalian belum mengetahui contoh software itu sendiri. Oke, saya di sini akan menjelaskan contoh software. Yang pertama, Microsoft Office Word. Software yang satu ini bisa kalian gunakan untuk mengetik dan mengedit sebuah dokumen dalam tampilan kertas. Yang kedua, Microsoft Office PowerPoint. Software yang digunakan untuk membuat sebuah presentasi. Kalian bisa menggunakan untuk mengedit foto, membuat video, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian yang keempat, Microsoft Excel. Tidak jauh berbeda dengan Microsoft Word. Perangkat ini digunakan untuk mengedit serta membuat sebuah dokumen dengan tampilan kolom. Kemudian yang keempat, Mozilla Firefox. Sebuah software yang berguna yang dapat kalian gunakan sebagai peramban web lintas platform bebas dengan sumber terbuka. Itulah beberapa contoh software atau perangkat lunak yang bisa kalian ketahui. Dalam sebuah komputer, memang tidak ada terlepas dari yang namanya perangkat lunak itu sendiri. Nantinya, setiap komputernya sudah memiliki software di dalamnya, maka akan memudahkan seseorang dalam melakukan tugasnya. Untuk melakukan tugas tersebut, tidak bisa jika tidak ada software yang disediakan. Dengan adanya software yang tersedia berdasarkan fungsinya masing-masing, maka komputer dapat digunakan dengan bermanfaat dan sesuai dengan apa yang diperlukan. Terlebih saat ini sudah tersedia berbagai jenis software atau perangkat lunak yang bisa kalian pilih. Semua software tersebut dibuat tak lain untuk membantu dan meringankan aktivitas maupun pekerjaan kalian semua. Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai software. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promise that you'll never be lonely.